Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Mariana sebagai moderator pada acara seminar orientasi P3K siang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heru Purnama sebagai Kasubag TU Laboratorium Kesehatan, kemudian kepada Bu Sri Slamet sebagai mentor, dan juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang ini. Langsung saja, acara seminar orientasi P3K ini dimulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi seminar yang akan dipresentasikan oleh Ibu Anisatul Azizah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Slamet AMDAK selaku mentor kita pada siang hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Heru Purnomo selaku Kasubag TU di Laboratorium Kesehatan Surakarta, dan juga teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara seminar siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya ya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka siang hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, pada pertemuan yang baik ini saya akan sedikit memaparkan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta tahun 2024, yang kebetulan saya beri judul pemeriksaan IgM Salmonella sebagai penunjang dalam diagnosa demam tipoid di UTDP Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman, karena kata pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Anisatul Azizah, biasa dipanggil Anis ya. Lahir di kota Surakarta tercinta tanggal 7 April 1985. Langsung saja, saya bekerja di unit kerja UPT Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Next. Akan saya bacakan sedikit outline dari presentasi saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang rensra dari pemerintahan Kota Surakarta, kemudian dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, kemudian dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta, dan yang terakhir rencana hasil kerja. Selanjutnya sebagai pendahuluan ya, jadi latar belakang diselenggarakannya orientasi P3K ini dasarnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di Pasal 1 Ayat 2. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K di Pasal 1 Ayat 4. Kemudian maksud diselenggarakannya orientasi ini yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuannya yang pertama sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K, kemudian mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, kemudian memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang terakhir, diharapkan teman-teman mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama ya, terkait visi dari pemerintahan Kota Surakarta.
yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Amin. Kemudian misinya antara lain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, ini ada sedikit gambaran susunan organisasi di pemerintahan kota Surakarta. Sebagai top leader ada wali kota ya, dan wali kota ini bisa berkoordinasi dengan DPRD Kota Surakarta. Wali kota ini membawai sekretariat daerah, kemudian ternyata di pemerintahan Kota Surakarta itu ada staf ahli, teman-teman. Jadi kalau tidak ada orientasi ini saya juga tidak tahu kalau ternyata ada staf ahli di pemerintahan Kota Surakarta. Di bawahnya wali kota ada dinas-dinas daerah, kemudian badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Selanjutnya, yang kedua kita membahas tentang profil dinas kesehatan Kota Surakarta. Jadi akan saya bacakan sedikit berdasarkan data tahun 2023. Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kota Surakarta itu ada 1.956 orang yang terdiri dari 962 orang PNS, kemudian 388 orang P3K, dan 606 orang TKPK. Nah, dari 1.956 ini ditugaskan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta 2 rumah sakit, 17 puskesmas, dan 2 UPT. Selanjutnya, visi dari Dinas Kesehatan Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Tujuannya, ini ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Bisa dibuka semua aja, Mbak. Jadi tujuan umumnya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan tangguh, dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk program strategisnya yaitu menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mencapai zero stunting. Selanjutnya ini ada susunan organisasi ya dari Dinas Kesehatan. Kita berada di yang paling bawah ya teman-teman. Jadi langsung berada di bawah Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang ketiga, profil dari UPTD Laboratorium Kesehatan Surakarta. Ya, jadi UPTD Laboratorium Kesehatan Surakarta itu berdiri di atas tanah dengan bangunan permanen milik pemerintah yang terletak di Jalan Jamsaran nomor 39, Kelurahan Serengan dan Kecamatan Serengan. Sebelah barat itu berbatasan dengan Kecamatan Laweyan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kliwon, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari. Langsung saja. Kemudian visi dari UPTD Laboratorium Kesehatan Surakarta seperti yang sudah kita tahu semuanya ya teman-teman, yaitu menjadi laboratorium kesehatan rujukan di Kota Surakarta yang bermutu dan terjangkau. Kemudian visinya yang kadang kita lupa ingat ya. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dengan sarana yang berkualitas dan pemeliharaan berkala. 2, memberikan kepuasan pelanggan dengan mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, melaksanakan keamanan,
kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, meningkatkan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selanjutnya, tujuan dari UPT Laboratorium itu merujuk pada visinya ya. Jadi visi laboratorium yaitu mewujudkan laboratorium kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Untuk program strateginya, yang pertama kita melakukan pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem informasi manajemen laboratorium. Kemudian layanan kepuasan pelanggan itu kita sudah menggunakan website sistem informasi kinerja pelayanan publik Kota Surakarta. Kemudian ketepatan dalam melakukan identifikasi pasien kita menggunakan indikator nasional mutu. Dan untuk ketepatan laporan nilai kritis juga menggunakan indikator nasional mutu. Ini susunan organisasinya ya, seperti sudah kita ketahui bersama, ada kepala laboratorium dan juga kasubag tata usaha yang membawahi kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Seperti itu. Tugas pokok dan fungsi P3K di UPT Laboratorium Kesehatan seperti yang sudah kita kerjakan sehari-hari ya teman-teman. Di sini saya hanya mencantumkan beberapa aja, mempersiapkan peralatan, mempersiapkan bahan penunjang dan lain yang seperti sudah kita kerjakan sehari-harinya, seperti itu. Nah, pembahasan yang terakhir terkait rencana dan hasil kerja P3K. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan identifikasi isu. Jadi ada 3 isu ya yang penulis angkat. Yang pertama berdasarkan Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan di laboratorium agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tepat, akurat, dan profesional. Laboratorium harus meningkatkan mutu pelayanan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua berdasarkan Perwali nomor 14 tahun 2023, jadi terdapat pemeriksaan tes IgM salmonella tetapi belum tersedia reagennya, seperti itu. Yang terakhir tes IgM salmonella itu jauh lebih sensitif dan spesifik dibandingkan dengan tes Widal untuk diagnosa demam tifoid. Selanjutnya, nah terkait dari isu identifikasi isu yang sudah saya sampaikan tadi, jadi penulis mengangkat perlunya penambahan pemeriksaan IgM salmonella di Laboratorium Kesehatan Surakarta. Kemudian gagasan yang diangkat itu sesuai dengan judul orientasi penulis pada orientasi ini, yaitu pemeriksaan IgM salmonella sebagai penunjang dalam diagnosa penyakit demam tifoid di Laboratorium Kesehatan Surakarta. Kemudian langkah-langkahnya yang dilakukan, yang pertama langkah awal yaitu identifikasi isu. Jadi kegiatan yang dilakukan kita mencari jurnal-jurnal penelitian gitu ya untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan IgM salmonella. Output yang dihasilkan jadi dari pencarian itu kita mendapatkan hasil data survei jurnal penelitian terkait akurasi dan spesifikasi pemeriksaan IgM salmonella. Kemudian langkah selanjutnya yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatan yang dilakukan itu mengusulkan kepada petugas perencanaan dan pengadaan reagen ya untuk menambahkan permintaan reagen IgM. Selanjutnya output yang dihasilkan yaitu terselenggaranya penambahan reagen IgM salmonella ya pada formulir perencanaan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu membuat aktualisasi kegiatan yang dilakukan, yaitu kepala UTD dari formulir yang sudah diserahkan itu disetujui dan ditandatangani oleh kepala UTD. Jadi output yang dihasilkan itu formulir perencanaan pengadaan reagen sudah disetujui dan ditandatangani. Kemudian langkah selanjutnya yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengirim formulir perencanaan dan pengadaan reagen yang sudah disetujui ya ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dan ini biasanya tidak offline ya, jadi kita
lewat link Google Drive seperti itu. Kemudian outputnya, jadi bagian pengadaan dari Dinas Kesehatan Surakarta itu melakukan pelelangan barang dan reagen. Langkah yang terakhir itu melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan dari pelaksanaan itu, yaitu membuat laporan jumlah pemeriksaan dan stok opnam reagen. Untuk outputnya ada dua, yaitu laporan evaluasi pemakaian dan juga laporan stok opnam bulanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana kerja menengah. Jadi rencana kerja menengah ini saya ambil 1 tahun ya. Untuk tahun-tahun pertama semester awal kita melakukan kegiatan promosi. Jadi promosi ini bisa online, bisa offline. Jadi harapannya masyarakat itu bisa mengetahui kalau di laboratorium Labkesda itu ada pemeriksaan IgM, sehingga outputnya pemeriksaan IgM salmonella itu dapat terlaksana. Untuk proses selanjutnya yaitu melanjutkan kegiatan rutin pelaksanaan pemeriksaan IgM, sehingga outputnya kegiatan rutin pemeriksaan IgM salmonella dapat terlaksana. Untuk yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan, yaitu dengan cara pelaksanaan kegiatan rutin pemeriksaan IgM itu tertuang dalam laporan rekap jumlah pemeriksaan, seperti itu. Untuk rencana kerja menengah ini dalam 1 tahun ini akan terulang gitu ya untuk 5 tahun ke depan, seperti itu. Terima kasih teman-teman, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis atas presentasi panjangnya. Sebelum kita akhiri acara seminar orientasi P3K ini, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Ibu Mentor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman lain ada usulan apa, pertanyaan apa? Pak Heru. Langsung aja gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati mentor dari teman-teman P3K, Bu Sri Slamet, yang mungkin yang jadi perlu kita sepakati bersama atau menjadi masukan bagi kita bersama. Ini kan terkait dengan pengembangan pelayanan kita kepada masyarakat ya. Iya. Ya, dengan menambah parameter baru atau parameter yang belum kita laksanakan, yaitu misalnya GGGM. Karena selama ini memang GGGM itu ya sangat diperlukan, tapi kita belum bisa mengerjakan. Mungkin dengan inovasi terutama dari Ibu Anisatu Aziza, semoga nanti bisa diterapkan atau digunakan untuk kemajuan atau peningkatan pendapatan kita, karena terus sebentar lagi kita juga akan dikejar untuk BUD. Semoga promosi itu dapat meningkatkan pendapatan kita, yang pertama itu. Yang kedua, mungkin
bisa disimulasikan dulu kira-kira reagen yang kita gunakan itu apa, reagennya apa nanti, terus sasaran kita apa, sasaran kita untuk pasien kita itu segmennya yang kemana, kelas mana, seperti itu. Jadi nanti seandainya kita itu pengadaan reagen itu kan nanti juga supaya dapat digunakan secara maksimal, karena ini kan baru kita mulai promosi kan harus kita melakukan terus menerus supaya masyarakat atau konsumen kita bisa tahu. Karena selama ini memang IJM itu yang paling menggunakan adalah teman-teman kita di swasta. Kalau yang negeri itu mungkin di puskesmas mungkin sudah ada tapi belum maksimal juga. Maka dari itu nanti pengembangan yang lebih lanjut minta tolong Ibu satu supaya terus apa yang menjadi komitmen jenengan itu tetap dipegang supaya bisa diterapkan di laboratorium kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Heru. Tidak ada tambahan Ibu Min. Karena tidak ada tambahan dari Ibu Mentor, maka saya kembalikan kepada moderator. Itu pelaksanaannya nanti kapan? Mulai Tahun depan mungkin. tahun depan. Oke. Berarti kalau tahun depan mungkin bisa dipromosikan dahulu. Lalu kedua nanti mulai mencari referensi harga reagen supaya tahun depan nanti bisa, kan sudah diperda sudah ada ya, sudah ada, nanti reagen mulai direncanakan, diusulkan, tapi juga harus reagen yang apa yang digunakan harus tahu. Terima kasih. Menurut saya pemeriksaan ini memang lebih bagus, akurat dibandingkan pemeriksaan bidal, dan semoga bisa berkembang di laboratorium kita ini untuk menambah APBD. Tampilan poin-poinnya juga menurut saya sudah bagus, materinya juga. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sepatah dua kata dari Ibu Mentor dan Pak Heru Purnama, kita akhiri acara seminar kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan yang saya pandu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.